Ada ayat yang cukup keras yang saya temukan di 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Surat Petrus yang kedua, pasal 2 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Setelah saya baca sejenak tentang 2 Petrus 2 itu, judul perikopnya tentang nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Setelah saya renungkan, ya memang pasti ada ya nabi-nabi, guru-guru yang palsu, yang sesat gitu kan. Istilahnya kalau zaman perjanjian baru itu sebagai ahli-ahli Taurat, mereka pegang kunci kerajaan surga, tetapi bagi yang mau masuk ke sana, mereka halang-halangi gitu kan. Intinya seperti itu gitu, karena mereka sebenarnya juga tidak bisa melakukan. Seperti yang tertulis di Matius 23 ayat 3, bahwa para ahli-ahli Taurat kaum Farisi itu biasanya mereka hanya mengajarkan, tetapi mereka tidak bisa melakukan. Oleh karena itu, perintah Tuhan Yesus adalah dengarkan dan lakukan apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti tingkah langkah perbuatan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi tersebut. Jadi ini juga relate ya sama ayat ini. Ini sebenarnya bisa dibilang sikap hati para nabi palsu dan guru-guru palsu ini seperti ahli-ahli Taurat gitu kan. Seperti mereka menerima yang kudus tetapi tetap berbuat yang jahat. Jadi digambarkan seperti peribahasa ini. Anjing yang kembali memakan muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ayat ini cukup keras, tapi ya bisa dibilang keras sekali, tapi ya benar adanya. Apa yang mau saya sharingkan adalah, apa yang jadi perhatian saya adalah kasihannya itu orang-orang yang sudah diajak untuk istilahnya bergereja, masuk Kristen, dibaptiskan oleh sekarang kan gembala-gembala ya. Guru-guru palsu itu kayak gembala-gembala, diaken-diaken yang ngajak-ngajak, tapi sebenarnya giliran mereka sendiri nggak tahu apa yang harus diajarkan, ya jadinya kebingungan gitu. Jadi nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu ya dia ibaratkan di peribahasa ini gitu. Kasiannya ya yang sudah diajak oleh nabi-nabi dan guru-guru palsu tersebut. Itu yang bagi saya dilema dalam hal bergereja, berkomunitas. Banyak sekali sih saya temukan hal-hal tersebut gitu kan. Ya itu juga masih kayak semacam rasa kasihan lah untuk orang-orang seperti itu, yang istilahnya belum dewasa rohani, tapi sudah disuruh pelayanan, suruh ini, suruh itu. Intinya mereka saja sebenarnya tidak mengerti firman Tuhan dengan baik, tapi mereka hanya mengajarkannya saja tanpa mempraktekannya. Itulah gambaran guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu di zaman sekarang, yang digambarkan dengan mereka yaitu gembala-gembala, diaken-diaken, panatua yang mengajarkan saja
tetapi yang sounding firman Tuhan saja, tetapi mereka pun sebenarnya belum paham dan belum bisa mempraktikkan dengan baik. Yang jadi perhatian saya atau yang saya dilema adalah kasihan untuk mereka yang jiwa-jiwa baru yang baru bertobat ini gitu kan. Intinya kan yang ngikut istilahnya anjing-anjing dan babi-babi ini, nabi-nabi dan guru-guru palsu ini, yang jadi pengikutnya ya ikut masuk kubangan juga kan. Nah itu yang jadi dilemanya gitu. Itu saja sih yang mau saya sampaikan lewat sharing kali ini. Ini lebih ke kayak ada syak dalam hati, ada kejengkelan, ada dilema, dan aduh ini gimana ya untuk yang diajak-ajak tetapi istilahnya ditelantarkan di tengah jalan gitu istilahnya. Ini gimana ya caranya? Waduh, jadi semacam, nah saya nggak bisa ngomong lah. Pokoknya rasanya nggak enak sekali kalau buat saya ya, memperhatikan mereka-mereka yang terjebak oleh gembala-gembala nabi-nabi palsu, oleh anjing-anjing babi-babi tersebut yang kembali makan muntahannya dan yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Yang pengikutnya itu yang kasihan, yang akhirnya mereka juga ikut kembali makan muntahan si nabi-nabi palsu, kembali lagi mandi ke kubangan bersama dengan nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu zaman sekarang. Itu saja yang saya dapat lewat membaca firman ini, lewat merenungkan firman ini. Jadi bijaklah dalam memilih, dalam menentukan, dalam beribadah, dalam mengikuti teladan yang mengajarkan firman Kristus dalam hidup kita. Karena pada kenyataannya akan ada seperti itu di setiap gereja, di setiap komunitas yang saya temui. Lewat pengalaman saya pun juga banyak menemukan hal-hal seperti itu. Yang saya rasakan ya saya hanya bisa berempati ya, bersimpati, tapi saya nggak bisa melakukan lebih. Ya mungkin channel ini ada. Tuhan memanggil saya untuk membuat channel ini ada ya untuk menyadarkan mereka nih yang sedang diajak oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang tersesat ini untuk kembali ke jalan yang benar. Ya salah satu caranya lewat channel ini, dan kalau di channel ini saya lebih fokus bahwa kenali dirimu supaya kamu bisa kenali Tuhanmu. Kenali dirimu, kenali kekuatanmu, baca firman, sehingga kamu juga bisa mengenal Tuhanmu. Untuk apa kamu ditempatkan di dunia ini dengan posisi seperti ini, dengan keadaan seperti ini. Itu saja sih yang mau saya sampaikan, supaya jangan terbawa mentah-mentah oleh ajaran-ajaran nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu zaman sekarang. Karena efeknya akan seperti mereka, akan jadi tersesat seperti peribahasa yang cukup keras ini, yaitu anjing yang kembali ke dalam muntahannya dan babi yang mandi kembali ke dalam kubangannya. Saya berharap channel ini bisa membantu jemaat-jemaat baru, petobat-petobat baru atau petobat-petobat yang sedang saat ini kebingungan, tersesat, ditinggal di tengah jalan oleh anjing-anjing dan babi-babi, nabi-nabi dan guru-guru palsu tersebut, supaya bisa mulai dari langkah awal lagi, mengenal diri sendiri, sehingga akhirnya bisa mengenal jati diri, mengenal blueprint masing-masing, mengenal kekuatan masing-masing, dan membawa kita kepada
mengenal Tuhan kita, dan akhirnya membawa kita menuju kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, kepada ajarannya yang benar. Itu saja yang mau saya sampaikan lewat sharing firman kali ini. Kiranya bermanfaat, silakan share jikalau dirasa bermanfaat. Terima kasih, God bless you all.